Sembahlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian melakukan kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam adalah agama yang sempurna, dinun kamil, yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari tersebut, pada hari itu atau pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Agama Islam adalah agama yang sempurna, tidak ada kekurangan. Agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua alam. Agama Islam adalah kebaikan. Agama Islam adalah agama akhlak. Agama Islam adalah agama yang memiliki muamalah yang terbaik dari semua agama, dari semua kepercayaan. Agama Islam adalah aturan yang terbaik dari semua aturan. Maka ketika seseorang menyebutkan sesuatu, mengaitkan dengan Islam, maka jangan curigai agama kita. Yang pertama yang harus kita tanamkan, jangan sekali-kali mencurigai agama Islam ini. Agama yang sempurna, agama yang mulia. Jangan sekali-kali memberikan tuduhan yang tidak baik kepada agama Islam. Misalnya menyebutkan bahwa orang yang memiliki penampilan yang baik, yang memiliki akhlak yang baik, orang yang kemudian memacu dirinya untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari bahasa Arab, menghafal Al-Quran, kemudian disebut orang-orang yang seperti ini sebagai bibit radikalisme, maka kita sebagai umat Islam tidak langsung menerima itu, tidak langsung menuduh agama kita, keislaman kita, bahwa ternyata agama kita selama ini adalah mencetak orang-orang yang berpemikiran radikal, berpemikiran ekstrim, yang biasanya merusak. Akan tetapi tetap kita menjaga penampilan, akhlak, tetap kita memotivasi diri kita untuk mempelajari agama kita, terutama bahasa Arab. Tetap kita menghafal, tetap kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan kita buktikan berangkat dari akhlak, berangkat dari penampilan yang baik, berangkat dari mempelajari, mendalami agama, berangkat dari menghafal, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, akan muncul bibit-bibit yang baik, yang rahmatan lil alamin, yang akan memperbaiki, yang akan menjadi generasi yang akan memakmurkan negeri ini, bahkan dunia ini. Penampilan yang baik adalah ajaran Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian yang terbaik yang kalian miliki setiap kalian mendatangi masjid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Maha indah dan mencintai segala yang indah, segala yang baik, segala yang tampak baik. Kemudian tentang akhlak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Bahwa saya diutus, kata Nabi SAW, untuk menyempurnakan
akhlak yang baik. Dan di antara penafsiran ulama, penjelasan ulama terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Allah Subhanahu wa taala maka ceritakanlah. Kita ceritakan dengan lisan kita kepada orang-orang yang kita tidak khawatirkan akan muncul hasad, iri, dengki dari orang tersebut. Kita ceritakan kepada mereka nikmat yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan lisan, dengan ucapan kita. Akan tetapi kita juga menampakkan dengan lisanul hal, dengan keadaan kita, dengan memiliki penampilan, berpakaian yang baik, menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita. Bahwa apa yang kita pakai, apa yang kita kenakan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita menceritakannya. Menceritakan dengan lisan kita, kita ceritakan dengan keadaan dan penampilan kita bahwa Allah telah memberikan nikmat kepada kita. Kemudian mendalami agama, terutama bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an dan hadis, di mana seseorang tidak akan pernah sampai kepada ilmu kecuali dengan mendalaminya, yaitu ilmu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami menurunkan Al-Quran yang berbahasa Arab, bukan bahasa yang lain. Maka kita harus mempelajari dan mendalami bahasa Arab. Dan bahasa ibadah kita, terutama salat, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, bahkan zikir-zikir setelah itu, bahkan doa-doa setelah itu, doa-doa yang kita amalkan sehari semalam, zikir pagi petang, semuanya berbahasa Arab. Menuntut kita untuk bisa mempelajari, memahami bahasa Arab, supaya kita bisa khusyuk di dalam salat, supaya kita ketika berzikir betul-betul kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran, kata Nabi SAW, hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abi Dawud, dari Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an. Nanti di hari kemudian akan dikatakan kepada sahibul Qur'an, Iqra wartaqi warattil kama turattil fid dunya. Baca dan naiklah derajatnya, dan bacalah dengan tartil, dengan pelan-pelan sebagaimana engkau membacanya di dunia. Fa inna manzilataka, karena sesungguhnya kedudukanmu, inda akhiri ayatin taqra'u biha, yaitu pada akhir ayat yang engkau baca. Ulama menjelaskan yang dimaksud dengan sahibul Quran adalah hafizul Quran, orang yang menghafal Al-Quran. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum, yang mengimami, yang paling berhak menjadi imam adalah orang aqra'. Aqra' bukan berarti orang yang paling banyak bacaannya, yang paling sering membaca Al-Quran. Tapi yang diinginkan oleh hadis ini adalah orang yang paling banyak hafalannya. Dialah yang paling berhak untuk menjadi imam. Adalah orang yang paling banyak hafalannya. Dan kedudukan seseorang yang akan dia baca ayat-ayat yang dia hafal di dunia, sampai akhir ayat yang dia hafal, yang dia baca, itu kadar hafalannya, bukan kadar bacaannya. Kadar hafalan, meskipun orang tersebut banyak baca Al-Quran, keutamaannya banyak. Keutamaannya setiap huruf akan diberikan pahala. Keutamaannya sangat banyak orang yang membaca Al-Quran. Tapi keutamaan yang di akhirat, yang akan membacakan ayat-ayat, setiap ayat yang dia baca naik derajatnya, setiap ayat yang dia baca naik derajatnya, orang yang menghafal Al-Quran. Bukan orang yang banyak membaca Al-Quran, tapi orang yang menghafal Al-Quran. Betul-betul dia menghafal. An zahri qalbihi, yaitu di luar kepala, istilah kita. Betul-betul menghafal dengan baik, dengan mutqin, mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul ladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa hafizun lahu." Perumpamaan orang-orang yang membaca Al-Quran dan dia menghafalnya, menghafal Al-Quran, ma'a as-safaratil kiramil bararah, maka dia akan bersama malaikat yang mulia. Wa matsalul ladzi yaqra' wa huwa yata'ahaduhu,
dan perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dan dia menekuni bacaan tersebut. Dia tidak hafal, dia menekuni, dia merasa sulit. Wa huwa alaihi syakkun, dalam riwayat lain wa huwa alaihi syadidun, dan dia merasa berat untuk melafalkan ayat-ayat yang dia baca. Falahu ajrani, maka orang ini akan mendapatkan 2 pahala. Subhanallah, semua yang disebutkan dari penampilan, akhlak, mempelajari dan mendalami Al-Quran, bahasanya terutama bahasa Arab, begitu pula menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, keutamaan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan di dalam agama kita. Maka ketika ada orang-orang yang berusaha menyebutkan hal-hal yang negatif dan dinisbahkan, disandarkan kepada Islam, jangan curigai Islam kita, jangan curigai agama kita. Sebab betul bahwa sebagian orang-orang yang berusaha masuk dan merusak Islam dari dalam, biasanya menempuh jalur-jalur yang seperti itu. Tapi itu tidak akan membuat kita untuk merubah penampilan kita menjadi buruk, merubah akhlak kita menjadi buruk. Kemudian kita meninggalkan mempelajari Al-Quran, mempelajari bahasa Arab, mempelajari ilmu-ilmu agama. Tidak membuat kita kemudian meninggalkan Al-Quran, tidak menghafalnya, tidak. Justru kita buktikan dari orang yang berpenampilan baik, dari orang yang berakhlak baik, dari orang yang mempelajari agamanya dengan baik, dari orang yang menghafal Al-Quran dengan baik, dengan mutqin, diharapkan akan tumbuh generasi yang akan memakmurkan negeri ini, bahkan dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik hidayah untuk senantiasa istiqamah pada hal-hal kebaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengamalkan agama itu ujiannya sangat besar. Mengamalkan agama Islam ujiannya besar. Ada saja orang yang akan membuat kita berpikir untuk meninggalkan ajaran agama ini. Ada saja perilaku, ada saja perkataan, ada saja tingkah laku sebagian orang, walaupun dia seorang muslim, yang membuat kita surut, yang akan menggoda kita untuk meninggalkan agama kita. Perempuan yang menggunakan cadar misalnya, ada saja orang-orang yang akan membuat dia, menggoda dia, yang akan membuat dia memilih antara hijab dengan dunia yang dia janjikan, antara cadarnya dengan dunia yang mereka janjikan. Kan tetapi ketika kita memilih istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan semua itu lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti Allah akan menggantikan yang lebih baik. Al-qalbul munkasir la budda an yujbar. Hati yang terlogores, hati yang terluka, segala sesuatu yang membuat hati kita pecah karena meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pasti akan menggantinya dengan yang lebih baik. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah sesuatu yang pasti. Nabi SAW, kehidupannya, para sahabat, ketika mereka menghadapi masa-masa yang sulit, ketika mereka meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan yang terbaik. Jangan takut, jangan khawatir. Jalankan agama Islam, sebab itu adalah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ad-dina indallahil Islam. Sungguhnya satu-satunya agama di sisi Allah yang diridhai, yang diterima, hanyalah agama Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka tidak akan pernah diterima darinya, dan di akhirat dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وجميع بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة